Nah ini banyak yang nanyain cara kerja toilet ya. Jadi toiletnya itu ukurannya 60-70. Nah ini seperti ini. Jadi di toilet ini kalau misalnya kita terpaksa harus mandi juga, kita bisa duduk di sini. Nah ini showernya kita mandi langsung. Nah itu untuk pembuangan airnya saya pakai seperti ini. Ini pembuangan air ini yang untuk di bathtub ya biasanya. Nah jadi kalau di push dia open, kalau ini dia close kayak gitu. Nah mandi kita duduk ya, mandi seperti biasa. Ini dindingnya lumayan tinggi kalau kita mau mandi. Nah tapi kalau untuk klosetnya, ini saya pakai klosetnya marine kloset. Nah marine kloset ini seperti ini. Di bawahnya itu ada motornya, misernya, motor blendernya ya, sekalian motor penyedotnya. Jadi sebenarnya tuh kalau dia di marine kayak gitu, dia digunakan, dia ini saya buka dulu ya. Nah, digunakan seperti ini. Ini dari sini air laut masuk dan dipompa ke atas sini ya, ke belakang sini. Dan otomatis jadi kalau kita mencet tombol ini, dia mengisi air laut. Nanti kita pupuk, setelah pupuk kita flush, dia langsung menyedot air laut lagi dan menyedot isi kloset ini ke bawah, masuk ke mesin misernya, blendernya. Dan blender ini langsung dipompa ke tangki pembuangan. Ini ke tangki pembuangan nih. Jadi dia udah keluarnya udah berupa hancur ya, berubah bubur hancur sekali kayak gitu. Jadi dia nggak jatuh ke bawah sini, ini cuma dudukan aja. Jadi dia tuh kotoran kita itu disedot, dimasuk sini, masuk ke blender. Nah ini karena kita nggak di laut, jadi ini saya tutup untuk air lautnya. Saya tutup aja, nggak difungsikan. Jadi saya cuma fungsikan blender penyedotnya. Nah jadi kita kalau misalnya ini saya pupuk, nah, kita isi dulu air pakai manual ya, kita isi kayak gini. Nah kita isi kayak gini. Nah terus setelah kita pup semuanya sudah beres kayak gitu, nah kita tinggal tekan ini nih, sini kita tekan ini. Nah itu langsung di blender dan langsung masuk ke tangki bawah. Nah jadi kotoran itu udah hancur ya, hancur banget lah, udah tinggal seperti apa namanya, jus lah ya, udah hancur banget. Nah itu sebagian air dari sini, dari air mandi ini, sebagian juga saya buang ke tempat penyimpanan itu, ke septic tank itu. Jadi nanti dia tuh apa namanya, bercampur dengan air sabun, air segala macam itu, jadi dia udah berupa black water ya. Jadi kita buangnya juga nggak terlalu susah kayak gitu, dia udah nggak terlalu kental kayak gitu, jadi dia ada agak sedikit cair lah kayak gitu ya. Nah ya seperti ini aja. Ini showernya, itu tempat sabunnya, di gantungan itu lampu semuanya. Jadi kalau harus mandi pun bisa di sini ya kayak gitu. Nah ntar habis ini kita ke bawah, kita lihat untuk septic tanknya ya. Nah kayak gitu. Mungkin ada yang nanya ya, kenapa gue nggak pakai portable toilet ya. Pertama, portable toilet itu kalau gue bilang ya PR banget ya. Ya pertama buangnya ya, berat kan 20 kilo ya. Kalau misalnya isi 20 liter berarti kita harus bawa 20 kilo ke tempat WC umum atau apa. Dan tempat pembuangan di kita sini juga kan maksudnya belum terlalu memadain ya kayak gitu, nggak ada tempat apa bersihin segala macem kayak gitu ya. Kita harus buang ke kloset biasa ya, pasti bertaburan lah harus, dan ngeliat gitu, dan bentuknya juga masih utuh ya kayak gitu, nggak seperti ini kan bentuknya udah hancur. Dan kalau misalnya pengalaman saya sih, kalau misalnya udah lebih dari 5 hari kayak gitu, dia udah warnanya pun udah berubah ya, udah menjadi hitam kayak gitu ya warnanya, kalau bercampur dengan air sabun dan lain-lain kayak gitu. Nah itu udah
ya bener-bener jadi black water kayak gitu, udah jadi hitam kayak air comberan kayak gitu. Nah kalau pakai portable toilet itu ya itu kita harus buang kayak gitu, dan buangnya juga biar dikasih obat sih emang baunya agak berkurang. Tapi bentuknya ya masih masih ada dikit lah ya, nggak bener-bener hancur. Kalau ini kan udah bener-bener hancur. Dan ya itu pengalaman gue sih waktu gue buang di rumah ini ya, waktu gue buka keran itu, kalau kita ngelihatnya juga udah berupa air comberan, dan baunya juga udah berubah ya, nggak bau itu lagi, udah seperti comberan lah kayak gitu, karena udah disimpan di septic tank kayak gitu kan. Jadi makanya pilihan itu jatuhnya ke ya marine toilet kayak gini. Jadi lebih lebih enak lah kalau untuk di camper van kayak gitu ngurusnya. Dan ini baunya ini gue udah pakai, jadi mobil ini udah jalan 5.000 km ini ya, 5.000, dan gue udah mungkin ada ya udah sering banget camping, udah pernah sampai 3 minggu keluar kayak gitu. Dan toilet ini, dan 3 minggu itu pembuangan itu gue bawa balik ya, buang di rumah jadinya ya, karena ya kalau pupuk doang kan untuk 60 liter itu kan banyak banget ya. Kita sedangkan gue cuman berdua sama anak 2 kadang-kadang kayak gitu, anak kecil ya, balita 2, dan ya gue dengan istri kayak gitu. Jadi 3 minggu 20 hari itu ya cukup ya, masih pas full ya. Dan ya pas sampai di rumah dibuang di bawah itu, pas kebetulan di garasi gue tuh ada tempat pembuangan, tempat penyedotan septic tank. Jadi gue langsung buka, langsung kasih selang masuk ke bawah kayak gitu. Ntar kita lihat deh di videonya. Jadi makanya gue pilih lebih baik pakai pakai kloset marine kayak gini, lebih enak lah, lebih cepat kayak gitu, lebih gampang. Terus baunya nggak masuk ke kabin, karena dia di sini tuh selain dia disedot, nanti di sini di sebelah sini itu ya, nah di sini ini tuh ada one way valve gitu. Jadi posisinya tuh valve itu ketutup, jadi bau dari bawah itu, dari septic tank nggak bakalan masuk. Dan lagian di sini kan ada lengkungan di bawah, sebelum masuk ke septic tank juga ada lengkungan, jadi itu berisi air terus. Jadi bau dari bawah itu nggak bakalan masuk ke kabin kita kayak gitu, dan ya semuanya aman lah kayak gitu. Jadi nggak perlu bersih-bersihin. Dan ya yang gue takut sih kalau di portable toilet kayak gitu tuh ya, penempatannya sih harus bener-bener fix banget ya. Kalau misalnya kita di jalan, namanya ada ngerem mendadak atau ada apa kayak gitu kan, bisa aja tumpah jadi berantakan kayak gitu. Kalau ini kan udah aman banget kayak gitu. Jadi dia di sini ada one way valve, jadi kalau mobilnya miring atau apa, dia nggak bakalan bisa keluar ke atas, karena ada valve-nya cuman one way, cuman bisa keluar aja, nggak bisa masuk lagi ke dalam. Itu untuk tangki septic tank gua ya, di tangki penyimpanan gua. Nah itu deh yang warna ini ya, nah yang ini ya, ini tangki penyimpanannya. Ini kapasitasnya 60 liter. Nah tangki ini, nah itu untuk pembuangannya, itu pembuangannya ada stop kran. Nah ini kalau saya habis camping di rumah saya, kebetulan ini di lantai saya ini lihat, nah ini tempat ini bisa dibuka dan langsung saya pasang selang, langsung masuk sini. Itu biasanya kalau camping sekitar ya semingguan ya, sekitar 7 hari ya, 7 sampai 10 hari lah itu tangki itu 3/4 lah ya, belum full ya. Nah itu dibawa, entah saya buang di sini kayak gitu. Tapi kalau misalnya di tempat ya udah penuh di jalan juga ya, kita tempat pembuangan kayak gitu ya, cari di tempat-tempat ya yang memungkinkan lah ya, pakai selang kayak gitu, ke entah dia ada tempat air yang mengalir kayak gitu. Tapi bersama ini sih belum pernah ya dibuang di jalan ya, selalu dibawa pulang dan dimasukin ke ini tangki yang bawah nih, tutup ini septic tank saya di bawah garasi kebetulan ya. Jadi kita buka langsung pakai selang dari yang itu masuk ke sini. Nah itu tangkinya itu total 60 liter, dan di sebelah belakang sana itu ada tangki grey waternya.
Nah itu tangki grey waternya cuma 30 liter ya, karena grey water itu kalau misalnya kalau yang di tempat camping area itu saya kebetulan ada valve-nya kayak gitu ya, ada apa namanya, ada kerannya, bisa di nggak kelihatan dari sini ya. Ntar kita ke belakang kita lihat kerannya ya untuk yang grey water ya. Ini septic tanknya dari dekat. Nah ini kita lihat pipingnya dari atas, mungkin nggak kelihatan jelas ya. Nah ini pipa pembuangannya, itu kerannya pembuangannya. Jadi keran itu langsung nanti masuk ke tempat yang di bawah itu ya, di bawah garasi saya itu. Nah ini tangkinya sepanjang itu ya, 60 liter itu tangkinya. Nah ini dia nih. Nah ini ada keran, ini untuk grey water nih. Jadi ini air dari cucian piring. Nah ini kan di bawahnya kayak gini kan. Ini kadang-kadang kalau di camp area kayak gitu, kadang-kadang ini air khusus cucian piring ya. Kadang-kadang saya tampung aja pakai ember kayak gitu, nanti dibuang kayak gitu. Nah ini kalau lagi di jalan ini ada kerannya. Nah ini kerannya kita bisa tutup. Kita bisa, ini kebuka ya. Ini lagi ketutup ya. Ini kebuka nih. Nah ini ketutup. Nah kita tutup, dia otomatis langsung masuk ke tangki penyimpanan yang di sana tuh, yang di sebelah tangki septic tank yang grey water. Nah itu supaya mengurangin jangan terlalu cepat penuh ya, karena tangki itu kapasitasnya cuman sekitar 40 literan untuk grey water itu, nggak sebesar septic tank. Itu juga untuk digunakan untuk di jalan, kalau kayak gitu lagi berhenti di rest area atau gimana kan nggak mungkin kita buang di sana, jadi kita masukin ke tangki kayak gitu. Tapi kalau di camping area itu lebih saya lebih milih taruh ember di sini ya. Saya taruh ember, nanti dia keluar, buang, nanti kalau udah penuh saya buang kayak gitu di sini. Di tempat ember kayak gitu. Pasti sisi belakang mobil nih, jadinya di posisinya dia tuh. Nah, itu. Di belakang sini ya posisinya. Gitu aja sih.